Selamat siang, selamat sore Bapak. Perkenalkan saya Clara Tupulu NPM 2020-135 TRIP 000099 akan mempresentasikan tentang proposal seminar skripsi yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa dalam Menyelesaikan Materi Himpunan di Kelas 7 SMP Fajar Indah. Adapun latar belakang masalah yang pertama itu adalah bagaimana tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan adalah kegiatan pengembangan kemampuan individu sehingga jadi cerdas, terampil, dan dapat berhadapan dengan transformasi yang berlangsung. Dan yang kedua itu tentang matematika. Matematika merupakan suatu disiplin ilmu inti dan penting dalam kurikulum matematika, di mana pemahaman matematika yang baik sangat penting karena dasar bagi pemahaman materi-materi matematika yang lebih kompleks di tingkat sekolah yang lebih tinggi. Adapun beberapa permasalahan yang pertama itu adalah kurangnya mutu pendidikan yang baik, di mana mutu pendidikan yang terjadi di Indonesia ini sangat banyak, apalagi tentang pengaruhnya terhadap penambahan mutu individu sehingga lebih mudah ditemui oleh rakyat yang memiliki kompetensi dalam beragam bidang. Yang kedua itu kemampuan siswa dalam proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran kemampuan siswa ini yang diperlukan untuk proses pembelajaran adalah komunikasi, berpikir kritis, dan kreativitas, di mana keterampilan berpikir kritis penting untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah kurangnya motivasi untuk belajar, di mana banyak di Indonesia ini bahwa siswa diharapkan untuk memiliki motivasi belajar atau siswa diharapkan mampu untuk berpikir kritis apabila dalam proses pembelajaran matematika menguasai seluruh indikator yang ada pada berpikir kritis matematis. Adapun identifikasi masalahnya, berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh salah satu pendidikan yang baik dapat mengembangkan kemampuan pribadinya. Yang kedua adalah pentingnya pemahaman matematika dalam kurikulum matematika. Yang ketiga adalah faktor berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika. Yang keempat adalah kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam materi himpunan. Yang selanjutnya, batasan masalah. Adapun batasan masalah pada studi adalah sebagai untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa dalam menyelesaikan materi himpunan kelas 7 semester ganjil di SMP Fajar Indah, Bandung Barat, Jakarta Utara, tahun pelajaran 2023-2024. Rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana pengaruh berpikir kritis matematika siswa. Yang kedua adalah bagaimana siswa dapat memahami materi himpunan dengan berpikir kritis. Yang ketiga adalah bagaimana siswa dapat mengetahui materi himpunan. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pemahaman peserta didik pada berpikir kritis matematika. Yang kedua, menuliskan himpunan dengan anggotanya. Yang ketiga, menganalisis kemampuan siswa dalam menyelesaikan materi himpunan. Kegunaan penelitian yang pertama adalah secara teoritis. Hasil penelitian berikut akan meningkatkan wawasan pada ranah edukasi sehingga bisa menjadi standar pembangunan studi edukasi di masa depan. Yang kedua adalah secara praktis. Ada beberapa teori kegunaan penelitian ini. Yang pertama adalah bagi siswa. Studi berikut bisa memberi pembelajaran yang memiliki makna untuk peserta didik sehingga siswa bisa berpikir kritis dalam materi himpunan serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Bagi guru, sebagai mempermudah penyampaian materi dalam kegiatan belajar serta bisa dilakukan dengan pengembangan berpikir kritis matematis. Yang ketiga adalah bagi sekolah, memberi informasi pembelajaran matematika. Bagi peneliti, bisa meningkatkan pembelajaran dalam peneliti dan menambah pengetahuan sebagai calon pendidik pada zaman mendatang. Landasan teori ada dua. Yang pertama, menurut hakikat matematika. Yang pertama itu pengertian hakikat matematika, di mana di sini dijelaskan tentang teori-teori matematika menurut para ahli. Yang kedua itu adalah karakteristik matematika, di mana di sini dijelaskan bagaimana karakteristik menurut para ahli-ahli. Dan yang ketiga adalah berpikir kritis. Di sini dijelaskan bahwa pengertian berpikir. Arti kata pikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah ingatan, akal, dan angan.
di mana berpikir berarti menggunakan akal untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, mengingatnya dalam ingatan. Berpikir dapat dijelaskan suatu kegiatan belajar. Dengan berpikir manusia memperoleh pengetahuan baru. Paling tidak manusia akan mempelajari hubungan antar benda, di mana berpikir bukanlah berpikir sembarangan, tetapi mempunyai tingkatan tertentu dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi ada berpikir. Yang kedua adalah berpikir kritis matematika. Di sini jelaskan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan merefleksikan pemikiran sendiri untuk meningkatkan bagaimana kualitas berpikir dan mengambil keputusan yang efektif. Berpikir kritis dalam matematika merupakan keterampilan yang penting untuk dimiliki siswa, karena kemampuan berpikir kritis dalam matematika itu penting dan dapat dikembangkan melalui praktik pengajaran yang efektif dan keterlibatan siswa. Yang ketiga adalah indikator berpikir kritis, di mana berpikir kritis dapat dilihat dari ciri-cirinya. Oleh karena itu, bila memiliki ciri-ciri tersebut, maka seseorang dapat dikatakan mempunyai kemampuan berpikir kritis. Ada beberapa contoh indikator berpikir kritis menurut Wawos sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi fokus masalah, pertanyaan dan kesimpulan. Yang kedua, menganalisis argumentasi. Yang ketiga, ajukan dan jawab pertanyaan yang memperjelas atau sulit. Di sini ada lagi materi himpunan. Yang pertama itu pengertian himpunan, di mana himpunan itu adalah suatu daftar koleksi atau kelas objek-objek yang mempunyai sifat tertentu. Baru ada lagi notasi himpunan, di mana himpunan dinyatakan dalam huruf kapital A besar, B besar, C besar, dan himpunan menggunakan kurung kurawal. Yang ketiga, anggota himpunan dinyatakan dalam huruf kecil, seperti contoh di sini. Cara menyatakan himpunan. Bagaimana cara menyatakan himpunan? Menurut metode roster, metode ini memaksa kita merujuk ke anggota grup satu persatu, dan setiap anggota himpunan dipisahkan dengan koma. Terus macam-macam himpunan. Yang pertama itu ada himpunan kosong. Suatu himpunan A dapat dikatakan himpunan kosong jika dan hanya jika A sama dengan 0, dan anggota himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua anggota yang ada yang sedang dibicarakan. Biasanya ditulis dengan simbol S, ya contohnya gabungan dari atau himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di sini ada dia dijelaskan lagi bagaimana peneliti yang relevan. Penelitian tentang berpikir bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan, di mana penelitian relevan ini dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Terus kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah pola pikir, di mana penelitian ini memiliki dua variabel. Pertama, variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas itu adalah X adalah materi himpunan, sedangkan variabel terikat atau Y adalah kemampuan berpikir kritis matematika siswa. Terus ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara untuk masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini. Kebenaran akan terungkap setelah tes. Hipotesis ini juga diajukan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana kemampuan berpikir kritis yang diajarkan dengan menggunakan metode belajar matematika aktual berdasarkan etnografi lebih baik berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis matematika yang diajarkan menggunakan pembelajaran umum. Bagaimana di metode penelitiannya? Yang pertama itu adalah rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana kemampuan penalaran kritis siswa tentang materi himpunan, dan subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Fajar Indah Pademangan Barat, Jakarta Utara yang berjumlah 75 siswa. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Fajar Indah yang beralamat di Jalan Waspada Raya 1 nomor 30 Pademangan Barat, Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2023 semester 1 atau ganjil pada tahun pelajaran 2023-2024. Metode penelitian, variabel dan skala pengukurannya. Yang pertama adalah variabel penelitian, di mana
variabel penelitian ini adanya variabel bebas yaitu X, atau variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, di mana variabel X-nya itu adalah materi himpunan dan variabel terikatnya itu atau Y adalah kemampuan berpikir kritis matematika siswa. Yang kedua adalah skala pengukurannya. Skala pengukuran merupakan suatu perjanjian yang dimanfaatkan sebagai referensi untuk merumuskan pendek panjangnya interval waktu pada instrumen. Metode bagaimana populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMP Fajar Indah Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Sampel penelitiannya itu adalah kelas 7A dan 7B SMP Fajar Indah Pademangan Barat, Jakarta Utara. Instrumen pengumpulan datanya. Instrumen pengumpulan data ini yang pertama itu adalah instrumen tes, yang kedua itu adalah panduan wawancara, terus yang ketiga adalah validitas data. Selanjutnya teknik analisis data, di mana dilakukan reduksi atau data ringkasan, terus penyajian data, terus bagaimana nilai-nilai rata-rata tes per indikator, terus presentasi kemampuan berpikir kritis sesuai per indikator. Sekian dan terima kasih presentasi proposal skripsi saya ucapkan terima kasih.